حتى أهل البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا لا نبي بعده. Ikhwani fid din, a'azzani wa azzakumullah wa barakallahu fikum. Insyaallah taala pada kesempatan malam hari ini, setelah kita menyelesaikan kitab Al-Ishriniyat karya Asy-Syaikh Abdul Khaliq Atsabahullah, sekarang kita akan memasuki pelajaran berikutnya, yaitu kumpulan hadis sahih muttafaqun alaih yang dipilihkan dari kitab Riyadhus Shalihin, jumlahnya 300. Karya Asy-Syaikh Abu Abdurrahman Abdullah Al-Riyani wafaqahullah. Jadi ini nanti yang dihafal setiap kali pertemuan. Na'am barakallahu fikum. Kalau pendek semuanya menghafal. Kalau panjang, na'am barakallahu fikum, yang mampu menghafal, yang tidak mampu berusaha. Kalau ternyata tidak mampu, tidak masalah. Yang penting sudah ada upaya untuk menghafalnya. Dan kebanyakan hadisnya pendek-pendek kebanyakannya. Kalaupun ada yang panjang itu jarang sekali. Walaupun ada juga. Yang jelas barakallahu fiik, kitab ini kami akan menjelaskan ringkas saja, tidak terlalu panjang lebar. Karena sebagai selingan dan juga faedah hadis yang antum hafal, biar ada tambahan ya, setelah kemarin menghafal Ishriniyat itu 200 hadis kurang lebihnya ya. Kemudian sekarang menghafal 300 hadis insyaallah taala. Nah, dan nanti Anda jelaskan ringkas saja, selebihnya mengambil pelajaran berikutnya. Itu pelajaran yang belum kita selesaikan, itu Mukhtasar Al-Fusul fi Sirat Rasul. Insyaallah kita selesaikan malam ini. Baru nanti kita akan mengkaji kitab yang baru insyaallah taala, yaitu kitab Hadhihi Da'watuna wa Aqidatuna karya Asy-Syaikh Muqbil Hadil Wadi'i rahimatullah alaih, dan syarah oleh Asy-Syaikh Abdul Hamid Al-Hajuri wafaqahullah insyaallah taala. Langsung saja barakallahu fiik. Kita buka halaman yang ke-7. Perhatikan baik-baik, simak hadisnya, kalau nggak tahu artinya diartikan. Bismillahirrahmanirrahim. Tentunya tidak asing lagi lafaz Bismillahirrahmanirrahim ketika diawalkan di suatu kitab. Pertama karena dalam rangka untuk apa? Mencontoh sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Karena beliau alaihi salatu wasallam setiap kali menulis surat kepada para raja, para pembesar, para penguasa, itu beliau mengawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Mengawali dengan apa? Bismillahirrahmanirrahim. Di antaranya adalah ketika beliau menulis 6 surat untuk Hirakl Azim Ar-Rum. Yaitu ketika menulis kepada Raja Hirakl, itu pembesar Romawi waktu itu, beliau juga mengawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim min Muhammadin Abdullah wa Rasulih ila Hirakl Azim Ar-Rum. Yang kedua, dalam rangka untuk mencontoh Al-Qur'anul Karim, karena Allah Subhanahu wa taala mengawali di dalam Al-Qur'anul Karim di setiap suratnya itu dengan Bismillahirrahmanirrahim, kecuali satu surat yang tidak diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Surat apa? Surat apa yang tidak diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim? Mas, Anda? Surat apa? Semua surat dalam Al-Qur'an diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Kecuali satu surat ini tidak diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Surat apa yang tidak diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim? Antum? Antum? Surat apa?
At-Taubah. Surat At-Taubah dinamakan dengan surat apa? Al-Fadhihah. Dinamakan juga dengan surat apa? Al-Bara'ah. Itu dikondisikan ya. Jadi antum buka kalau tidak percaya, semuanya diawali dengan bismillahirrahmanirrahim. Kecuali surat ini, surat At-Taubah. Dikenal juga dengan surat apa? Al-Bara'ah. Dikenal juga dengan surat apa? Naam, Al-Fadhihah. Ayo na'am. Na'am. Ayo na'am. Kemudian barakallahu fiikum yang berikutnya juga mencontoh sebagian barakallahu fiikum nabi, yaitu Nabi Sulaiman alaihissalam ketika menulis surat kepada Malakut Saba, Ratu Saba waktu itu, beliau juga tidak lupa dengan apa? Menuliskan bismillahirrahmanirrahim. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Itu di antara faedahnya ya. Kemudian bismillahirrahmanirrahim, ba di sini ba apa yang kita lewati berkali-kali? Ba lil isti'anah, untuk minta pertolongan, wa tabarruk, dan mencari berkah. Jadi seolah-olah muallif pengarang kitab ini dengan menyebut namamu ya Allah, aku minta pertolongan dan agar diberkahi. Di dalam kumpulan atau mengumpulkan hadis-hadis berikut ini. Seakan-akan seperti itu. Kalau kita baca berarti apa? Hanya dengan menyebut namamu ya Allah, aku minta pertolongan dan keberkahan dalam perbuatan kami membaca kitab ini. Paham ya? Nah, jadi ba'nya lil isti'anah wa tabarruk. Yaitu isti'anah minta pertolongan, tabarruk mencari apa? Keberkahan. Adapun Allah itu maknanya adalah al-ma'luh, yaitu al-ma'bud yang disembah. Ar-Rahman dzurrahmatul wasi'ah, zat yang memiliki rahmat yang luas. Zat yang memiliki apa? Rahmat yang luas. Semua makhluk dikasih rahmat oleh Allah Ta'ala. Bahkan orang kafir pun mendapatkan rahmat yang luas ini. Buktinya orang kafir banyak enggak yang kaya? Banyak. Yang makannya enak, kaya, banyak. Paham ya? Itu masuk dalam apa? Nam Ar-Rahman. Ar-Rahim dzurrahmatil khassah bil mu'minin. Ar-Rahim dzurrahmatil khassah bil mu'minin. Zat yang memiliki kasih sayang khusus untuk orang-orang yang beriman saja. Mafhum? Naam. Jadi untuk Rahman, Ar-Rahman dzurrahmatil wasi'ah. Zat yang memiliki rahmat yang luas. Orang kafir juga dapat, orang munafik juga dapat, orang fasik juga dapat, orang muslim juga dapat. Tapi Ar-Rahim ini khusus untuk orang-orang yang beriman saja. Bisa dipahami? Naam. Bismillahirrahmanirrahim. Faedah yang berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim bukan termasuk bagian dari Al-Qur'an atau termasuk bagian dari Al-Qur'an. Pertanyaannya itu. Jadi bismillahirrahmanirrahim apakah bagian dari Al-Qur'an atau bukan bagian dari Al-Qur'an? Itu dikondisikan ya. Ayo nam. Endak ya akhi Abdurrahman. Hal bismillahirrahmanirrahim minal Qur'an atau laisa minal Qur'an? Minal Qur'an. Ahsan. Bismillahirrahmanirrahim termasuk bagian dari Al-Qur'an. Tapi endak ya akhi Abdullah. Tapi apa? Naam, ayatun mustaqillatun udiyat biha min adli al-fasl bainas suwar. Itu ayat tersendiri yang didatangkan dengannya untuk memisahkan antara surat-surat yang ada. Dikondisikan itu ya. Pertanyaan berikutnya, apakah bismillahirrahmanirrahim termasuk bagian dari surat Al-Fatihah atau tidak termasuk? Anda ya Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim termasuk bagian dari Al-Fatihah atau bukan? Bukan. Nah, karena Al-Fatihah diawali dengan apa? Alhamdulillahirabbil alamin. Mahum? Tapi bismillahirrahmanirrahim bagian dari Al-Qur'an. Ayat tersendiri yang didatangkan dalam Al-Qur'an untuk apa tadi? Memisahkan antara surat-surat yang ada. Dikondisikan faedah ini ya. Nah, jangan sampai nanti gagal paham atau lupa lagi. Dikondisikan. Jadi bismillahirrahmanirrahim bukan bagian dari surat Al-Fatihah, tapi bagian dari Al-Qur'an. Ayat tersendiri didatangkan dalam Al-Qur'an untuk apa? Memisahkan antara surat-surat yang ada. Paham? Kecuali surat apa tadi, Mas? At-Taubah. Dikenal juga dengan surat apa tadi? At-Taubah.
Anda ya Aba Ishaq, hafiz. Ya na'am. Kecuali surat At-Taubah dikenal dengan surat apa? Al-Labas. Dikenal juga surat apa tadi? Akbil dan Al-Fatihah. Dikenal juga dengan surat apa? Al-Bara'ah. Naam, ahsantum barakallahu fiik. Berikutnya, nah ini yang dihafal besok ya. Qala al-mu'allif hasabahullah babul ikhlas wa ihdarin niyyah. Jadi besok restoran dihafal babnya. Ya, biar nanti tahu pembahasannya apa hadisnya. Bab al-ikhlasi wa ihdarin niyyah. Bab seputar ikhlas dan menghadirkan niat. Ini hadisnya masyhur, ma'ruf. Insyaallah antum sekali baca langsung hafal. Karena sudah antum lewati dalam matan apa dulu? Matan apa? Arba'in An-Nawawiyah. Nah, dan juga sudah dilewati berkali-kali. An Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qala, sami'tu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul, ya ayyuhan nasu, innamal a'malu binniyah. Dalam riwayat binniyat dengan jamak. Wa innamal limri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih, fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Yang enggak tahu harakatnya dikasih harakatnya, kalau belum tahu. Kalau sudah ada harakatnya ya enggak masalah. Wa man hajara ila dunya yusibuha aw imra'atin yatazawwajuha, fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Muttafaqun alaih. Nanti kalau antum menyebutkan riwayat Bukhari Muslim juga boleh, sama. Muttafaqun alaih. Ana artikan dari hadisnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Qala, beliau berkata, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya ayyuhan nas, wahai segenap manusia, innamal a'malu binniyah, sesungguhnya semua amalan tergantung dengan niatnya. Kondisikan ya. Wa innamal limri'in ma nawa, dan bahwasannya setiap orang mendapatkan apa yang dia niatkan. Setiap orang, entah orang atau manusia, setiap orang mendapatkan apa yang dia niatkan. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih, perhatikan ini, maka barang siapa yang hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, fa hijratuhu ila Allah wa rasulih, maka hijrahnya akan sampai kepada Allah dan Rasulnya. Wa man hajara ila dunya yusibuha aw imra'atin yatazawwajuha, dan barang siapa yang hijrah karena dunia yang dia cari atau karena seorang wanita yang hendak dia nikahi, fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi, maka hijrahnya akan sampai pada apa yang dia hijrahi. Nah, paham ya maksudnya ya? Maksudnya bagaimana? Nah, barakallahu fiik. Untuk yang poin kedua ini bisa sampai bisa tidak. Orang sudah pergi jauh hijrah dalam rangka dunia, sampai tujuannya bisa dapat bisa enggak? Ya enggak? Kemudian orang sudah rehlah jauh dalam rangka mendatangi seorang wanita yang akan dia nikahi. Bisa dapat, bisa enggak. Bisa cocok, bisa tidak. Tapi kalau hijrah karena Allah Rasulnya pasti sampai. Paham? Jadi antum hijrah, semula dulu misalkan ugal-ugalan, preman misalkan, anak jalanan, anjal, anak jalanan, paham ya? Kemudian tobat, hijrah, paham ya? Hijrahnya dengan tulus karena Allah Rasulnya sampai insyaallah. Tapi karena hijrahnya karena dunia, belum tentu dia dapat, gitu loh. Paham ya? Jadi kalau hijrah karena siapa? Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Naam. Karena mengikuti Al-Qur'an dan mengikuti As-Sunnah. Ini bagus sekali hadisnya ya. Nah, barakallahu fiikum, ini yang dihafal besok. Karena pendek kita ambil satu lagi. Nah, jadi hadis yang pertama ini, hadisnya siapa tadi? Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, sahabiyun jalil, sahabat yang mulia. Kunyahnya Abu Hafsin, gelarnya Amirul Mukminin. Khalifah yang keberapa? Khalifah yang kedua setelah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Beliau ini karena tegasnya dan juga kuatnya pembelaan terhadap agama Islam, orang-orang kufar Quraisy pun segan dan takut. Bahkan bukan manusia, setan pun takut dengan Umar bin Khattab ini. Suatu ketika Rasulullah SAW berkata kepada Umar, ya Umar, inna syaitan la yafiru minka. Wahai Umar, setan itu kalau ketemu kamu lari. Itu setan, bukan manusia lagi ya. Setan ketemu Umar lari. Nah, kemudian beliau alaihi salatu wasallam menjelaskan, la salakta fajjan la salaka syaitan fajjan ghairu fajjik.
Ini nukilkan semakna ya. Kalau engkau wahai Umar berjalan di suatu gang jalan, niscaya setan mencari gang yang lain, jalan yang lain. Bayangkan itu. Karena tegasnya Umar Khattab radhiyallahu anhu di dalam apa? Membela agama Islam luar biasa. Digelari dengan apa? Al-Faruq gelarnya. Amirul Mukminin Al-Faruq. Kenapa digelarin Al-Faruq? Ini gelarnya dihafalkan ya. Digelar dengan Al-Faruq li'anna Allah farraqa bainal haqqi wal batil bisababih. Paham ya? Li'anna Allah farraqa bainal haqqi wal batil bisababih. Dikarenakan Allah Taala memisahkan antara al-haq dan al-batil dengan sebab siapa? Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Digelar dengan apa tadi? Al-Faruq. Nah, Al-Faruq. Ikhwani fid din, azza wa jazakumullah barakallahu fikum. Itu hadis yang pertama. Yang kedua, babut taubah, bab seputar tobat. Orang tobat itu jangan dicaci maki, jangan dihina, tapi dimotivasi, dikasih dorongan untuk segera tobat. Jangan nunggu Idul Fitri, jangan nunggu hari raya. Orang-orang awam yang jauh dari ilmu kadang-kala tobat nunggu hari raya. Ramadan baru apa? Tobat. Idul Fitri salam-salaman, ya enggak? Maaf-maafan. Orang tobat jangan menunggu. Karena yang namanya usia, ajal, tahu enggak kita? Enggak tahu. Paham ya? Tapi segera. Apa motivasi yang perlu kita sampaikan agar orang untuk segera bertaubat? Pertama, perkataan Allah Subhanahu wa taala, "Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun." Tobatlah kalian semuanya wahai segenap kaum mukminin, agar kalian menjadi orang yang beruntung. Orang tobat itu beruntung, tapi ingat, tobatnya bukan tobat sambilu, sambalatan, bukan tobat sambel maksudnya, tapi tobat yang serius. Terpenuhi padanya berapa syarat? 4 syarat kembali ke orangnya, 2 syarat kembali ke waktunya. Ingat-ingat ya. Berapa syarat? Tobat yang serius, tobat yang tulus, bukan tobat sambel. Istilah orang-orang tobat sambal kenapa? Karena dia kepedasan, berhenti dia. Nanti kalau udah kepedas lagi makan sambal lagi. Itu permisalannya. Bisa dipahami ya? Di tobat harus terpenuhi berapa syarat? 4 syarat kembali ke orangnya, 2 syarat kembali ke waktunya. 4 syarat harus ikhlas. Dikondisikan ini. Syaratnya dikondisikan. Ikhlas. Kedua, nah barakallahu fiik, meninggalkan kemaksiatan tersebut. Ketiga, menyesali. Keempat, bertekad bulat untuk tidak mengulangi kembali. Dikondisikan, ana ulangi sekali lagi. Tobat yang tulus itu adalah tobat yang terpenuhi syarat-syaratnya. Pertama, ikhlas. Kedua, meninggalkan. Ketiga, menyesali. Keempat, bertekad bulat untuk tidak mengulangi kembali. Mafhum soalnya? Nah, dikondisikan ya faedahnya ya, biar nanti antum tidak gagal paham. Yang kembali ke waktunya, taubat dilakukan sebelum nyawa sampai di kerongkongan. Karena kalau nyawa bisa sampai di kerongkongan enggak diterima lagi. Innallaha yaqbalu taubatal 'abdi ma lam yugharghir. Malam yugharghir. Sesungguhnya Allah Taala menerima taubatnya seorang hamba selama belum ghargharah. Ghargharah nyawa sampai di kerongkongan. Kalau nyawa sudah sampai di kerongkongan enggak diterima lagi sudah. Paham? Yang kedua, hendaknya taubat dilakukan sebelum matahari terbit dari arah mana? Barat. Itu kembali ke waktu 2 ya, ingat-ingat ya. Naam. Dalilnya adalah perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wala tanqati'ut taubah wa la tanqati'ul hijrah hatta tanqati'ut taubah wa la tanqati'ut taubah hatta tatlu'a asy-syamsu min maghribiha." Artinya apa? Hijrah, amalan hijrah, orang hijrah itu enggak akan terputus sampai terputusnya taubat. Sedangkan tobat juga tidak akan terputus, pintunya terbuka terus. Sampai kapan? Sampai matahari terbit dari arah barat. Sekarang matahari terbit dari arah mana sekarang ini? Ibrahim. Timur, utara, selatan atau barat? Kalau antum lihat terbit matahari itu sekarang, kalau sekarang ini ya, timur, utara, barat atau selatan? Timur. Nah, kalau sudah terbit dari arah barat, berarti menunjukkan hari kiamat, enggak diterima lagi. Allahul musta'an. Allahumma sallim. Naam. Kemudian Allah Taala juga menyatakan dalam Al-Qur'an Karim, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang yang beriman, tobatlah kalian semuanya kepada Allah Taala dengan tobat yang tulus. Tobatnya itu tulus, ikhlas tadi itu. Ingat-ingat ya, bukan tobat sambel. Tobat sambel itu
dia tobat ngulangi lagi, tobat ngulangi lagi. Terus bagaimana sekarang kalau seandainya orang dah tobat, tulus, ikhlas, meninggalkan, menyesali, bertekad bulat untuk tidak mengulangi, tapi terjatuh lagi. Kalau terjatuh lagi, tobat lagi. Bukan malah, wah sudah terjatuh, nanti ujung-ujungnya juga ngulangi lagi, tobatnya nanti lagi. Itu keliru. Paham ya? Kapan saja dia terjatuh langsung tobat. Langsung istighfar, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya mana? Walladzina idza fa'alu fahishatan aw dhalamu anfusahum dzakarullah fastaghfaru lidunubihim. Artinya apa? Mereka adalah orang-orang yang apabila mereka mendolimi diri mereka atau mereka melakukan perbuatan keji, mereka langsung ingat kepada Allah Ta'ala. Langsung apa setelahnya? Istighfar, minta ampunan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Paham ya? Wa man yaghfirud dzunuba illallah, dan tidak ada yang mengampuni dosa kecuali Allah Ta'ala. Wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Dalam keadaan mereka tidak terus-menerus di atas dosa yang mereka sudah ketahui. Tobat yang tulus. Terpenuhi berapa syarat tadi Mas? Kembali ke orangnya 4 syarat. Kembali ke waktunya 2 syarat. Itu dikondisikan. Kita baca biar meringkas waktu. An Anas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahu afrahu bi taubati 'abdihi min ahadikum saqata 'ala ba'irihi faqad adallahu fi ardi falatin, muttafaqun alaihi. Anak terjemahkan dulu. Dari Anas radhiyallahu anhu, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda, Allah Subhanahu wa taala sungguh lebih senang, lebih bahagia dengan taubatnya seorang hamba. Bayangkan itu. Dibanding salah seorang di antara kalian yang kehilangan apa? Kehilangan ontanya, kendaraannya. Nah, yang tersesat di tanah yang luas, padang pasir. Karena kisahnya panjang dalam riwayat yang lain. Dalam riwayat Muslim itu, lallahu asyaddu farhan bi taubati 'abdi. Sungguh Allah Ta'ala itu lebih senang, lebih bahagia daripada tobatnya seorang hamba. Paham ya? Nah, dengan tobatnya seorang hamba. Daripada apa? Lebih senang dengan tobatnya seorang hamba daripada orang yang kehilangan apa? Kendaraannya. Kisahnya gini. Waktu itu ada orang, dia sedang melakukan perjalanan, kendaraannya unta. Di atas untanya ada makanannya, minumannya, perbekalannya. Kemudian tiba-tiba untanya lari. Lari enggak tahu kemana gitu. Sedih enggak kira-kira? Sedih, panik dia. Paham ya? Pucat. Paham ya? Panik, pucat, sedih dia. Akhirnya istirahat dia, berteduh di sematang pohon. Setelah itu datanglah kendaraan tadi. Tiba-tiba datang dalam kondisi panik, pucat, sedih. Kemudian datanglah kendaraannya tadi itu. Senang enggak kira-kira? Senang. Karena senangnya dia mengatakan, Allahumma anta abdi ana rabbuk. Terbalik ucapannya. Ya Allah, sesungguhnya engkau itu hambaku, aku Rabbmu. Terbalik enggak? Terbalik. Tapi ingat, terbaliknya bukan sengaja. Makanya enggak kita kafirkan. Disebutkan di akhir hadis, akhta'a min syiddatil farah. Dia keliru mengucapkan karena apa? Karena saking senangnya kendaraannya datang lagi. Itu kisahnya itu aslinya. Ini kisah sambungan begini ya. Jadi di sini syahidnya Allah Ta'ala itu lebih senang, lebih bahagia dengan tobatnya seorang hamba dibanding orang yang kehilangan kendaraannya kemudian kembali lagi kendaraannya. Kisahnya panjang tadi itu. Bisa dipahami? Nah, artinya tadi Allah Ta'ala afrah, lebih senang, lebih bahagia bi taubati 'abdih, dengan tobatnya seorang hamba atau dengan tobatnya hamba, dengan tobat hambanya, tobat seorang hamba tadi, daripada salah seorang di antara kalian, salah seorang di antara kalian yang kehilangan apa? Ba'irnya, ontanya, kendaraannya maksudnya. Yang waktu itu adallahu fi ardi falat. Onta tadi kendaraannya telah tersesat. Paham ya? Di tanah yang sangat luas, arti falat tanah yang luas, padang pasir artinya. Padang pasir. Paham ya? Nah, ini yang dihafal ya. Adapun Anas di sini, Anas siapa? Anas bin Malik Abu Endak ya akhi Muhammad. Anas bin Malik man kunyatuh, ma kunyatuh, apa kunyahnya? Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Ayo na'am. Ayo. Endak ya akhi Arif. Anas bin Malik radhiyallahu anhu kunyahnya siapa?
Ayo na'am. Wallahu ta'ala la bas. Nawaf. Aina akhi Nawaf. Ayo, hendak ya akhi Nawaf. Anas bin Malik kunyahnya siapa? La bas, wallahu alam. Tamam. Ayo, hendak ya akhi Naufal. Abu Hamzah. Naam. Abu Hamzah. Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Digelari dengan apa gelarnya? Hendak ya akh Amir. Gelarnya apa? Gelarnya untuk Anas bin Malik ini Abu Hamzah. La bas. Nah, hendak ya Ahmad. Khadimun Nabi sallallahu alaihi wasallam, pembantunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berapa tahun, Mas? 10 tahun. Masya Allah, itu semuanya kondisikan ya. Ini sekedar selingan biar antum tahu biografi sedikit sebagian para sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Dia termasuk penghafal hadis yang paling banyak atau tidak? Abdullah hendak. Anas bin Malik itu termasuk deretan para sahabat yang paling banyak hafalannya atau bukan? Termasuk atau tidak? Atau termasuk atau tidak? Tidak. Iya, termasuk. Pantunnya hafal? Pantunnya hafal? Sebagian ya sebutkan. Volume. Jawab langsung. Intinya setelahnya itu intinya. Wal muksiruna fi riwayatil athar Abu Hurairah li Ibnu Umar. Nah, setelahnya itu intinya. Coba. Apa? Belum? La bas, khair insyaallah. Sudah dihafalkan? Sudah hafal? Nah, kondisikan nanti ya. Hendak ya Ahmad. Bismillah. Sautin murtafi'. Ayo na'am, itu pantunnya. Paham ya? Nanti dikondisikan yang belum hafal dikondisikannya. Wal muksiruna fi riwayatil athar Abu Hurairah li Ibnu Umar wa Anasun wal habru kal khudri wa Jabirun wa zaujatun nabiyyi. Itu semuanya yang meriwayatkan hadis paling banyak. Wallahu a'lam bissawab, itu yang diambil bisa istorkan dua hadis ini. Nasallahu alaihi wasallam wa alhamdulillah rabbil alamin.